Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya lor di channel Jalan Banyuwangi lor. Pada kesempatan kali ini saya akan review jalan menuju Desa Rejoagung ya lor. Dan pada kali ini kita awali dari arah Sukonatar ya lor. Nah, ini kita nyampe di dari Komes Wetan ya lor, Wonosobo ya lor. Nah, rencananya ini kita mau keliling Desa Rejoagung ya lor. Desa Rejoagung merupakan desa yang ikut Kecamatan Serono ya lor. Nah, karena letaknya itu berada di ujung timur dekat Sumber Sewu ya lor, atau di barat Desa Sumber Sewu ya lor. Nah, ini kita sudah sampai di perbatasan Desa Rejoagung dan Bagurjo ya lor. Nah, ini kondisi jalannya kayak gini ya lor. Sebagian sudah bagus dan sebagian lagi masih tahap pembangunan ya lor. Nah, ini yang kiri jalan ini ikut Desa Rejoagung dan yang kanan jalan ini ikut Desa Bagurjo ya lor. Jadi di antara dua desa ini, jalan ini yang memisahkan antara kedua desa ya lor. Untuk teman-teman yang mengikuti video saya di sini, bisa bantu support dengan cara klik tombol subscribe dan klik logo lonceng ya lor, untuk mengikuti notifikasi selanjutnya pada video saya terbaru ya lor. Nah, ini kita sudah sampai di Gapura Pesantren Alfiah ya lor, Al-Falah ya lor. Ini sudah mulai kondisi jalannya kayak gini ya lor. Nah, ini karena kemarin habis hujan ya lor, jadi kondisi jalannya agak becek ya lor. Nah, ini kita sudah sampai di perempatan utara Balai Desa Bagurjo ya lor. Nah, itu gerbang menuju Desa Rejoagung ya lor. Nah, ini kita lurus ke timur ya lor. Nah, ini kita sudah sampai di perempatan menuju lapangan Bagurjo ya lor. Ya, yang untuk kanan ke Bagurjo, yang kiri itu ke arah Rejoagung ya lor. Di sini banyak perempatan ya lor. Jadi kalau orang baru di sini pasti agak bingung, karena di sini banyak perempatan kecil yang tembus kemana-mana ya lor. Cuacanya hari ini agak mendung ya lor. Padahal ini masih pagi ya lor. Di sini suasananya cukup asri ya lor. Ini kita akan keliling-keliling kampung Desa Rejoagung. Ini kita sampai di perempatan selatan lapangan Rejoagung ya lor. Ini kalau ke kanan ini kita ke Pasar Bagurjo, kalau ke kiri ini kita bisa ke Wonosobo dan ke Sumber Sewu ya lor. Ini kita sudah sampai di SD 1 Bagurjo ya lor. Nah, ini SD-nya lor.
Dan ini juga letak lapangan untuk desa Jagung ya lor. Ini namanya lapangan Margoripun ya lor. Untuk pemuda Rejo Agung semuanya, semoga sehat selalu ya lor. Dan salamnya untuk pemuda Rejo Agung Jaya khususnya. Semoga sehat selalu dan kompak selalu ya lor. Semoga tetap jaya ke depannya dan bisa merubah desa Rejo Agung menjadi desa yang lebih maju ya lor. Ini kita sudah sampai di area Buk Lawan ya lor. Buk Lawan ini bukan dusun ya lor. Jadi Buk Lawan itu gimana ya lor? Buk Lawan itu ya nama ini ya lor, tugu ini ya lor. Jadi dulu di sini itu apa ya? Dulu itu di sini itu bentuk perlawanan untuk melawan penjajah ya loh. Nah, jadi dibuat tugu di sini, tugunya di belakang tadi itu. Nah, untuk memberi perlawanan pada penjajah, jadi diberi nama Buk Lawan ya loh. Nah ini kita sampai di pemancingan yang letaknya di utara Buk Lawan tadi loh. Ini pemancingan apa itu? Ini areanya cukup luas loh. Kayaknya ini pemancingan Galatama ini loh. Nah, untuk dulur-dulur semua yang suka memancing bisa mencoba masuk ke area pancing yang letaknya di utara Buk Lawan ya lor, atau Rejo Agung ya lor. Ini kita sudah sampai di area Rejo Agung juga ya lor. Cuma ya daerahnya ini banyak orang yang bilang ini daerah Obaan ya lor. Dan jalan di sini cukup ekstrim ya lor, karena ya belum ada perbaikan jalan untuk area sini lor. Mungkin ya anggarannya belum ada untuk desa ini ya lor. Nah ini Obaan itu daerahnya ya kampung sedikit ini ya lor, yang timur ini ya lor. Rumah-rumah terpencil yang sedikit ini dinamakan Obaan. Asal usulnya gimana juga kurang tahu saya lor. Ini kalau lurus nanti kita bisa tembus ke arah Kumendung juga bisa ya lor. Kumendung juga bisa, terus ke arah Wonosobo juga bisa. Di sini lagi musim musim mau menanam padi kayaknya loh. Ada sebagian juga habis panen semangka ini loh. Ini masih pembongkaran lahan loh. Nggak tahu ini mau tanami apa lagi. Mungkin ya semangka lagi loh. Ya yang di barat ini perkebunan kelapa ya lor. Dan banyak orang bilang itu namanya itu persel ya lor. Kalau di sini namanya itu persel ya lor. Nah, untuk dulur-dulur semua pasti sudah tidak asing lagi ya lor. Nah, kalau ini kita nyampe di pertigaan ya lor. Nah, kalau ke sana itu yang belok kanan itu ke arah Mendung Muncar ya lor. Jalanannya di sini cukup becek ya lor, karena ya emang area persawahan ya lor, digunakan untuk para petani untuk pergi ke sawah. Dan jalannya sendiri ya juga masih kayak ini ya lor, masih rusak. Ya semoga tahun depan jalan ini bisa lebih baik ya lor. Nah ini kita
belok kiri ke arah Balai Desa Rejo Agung ya lor. Di sini masyarakat semuanya itu umumnya itu berprofesi sebagai petani gula kelapa ya lor, atau basa Jawane iku beres apa ya lor. Nah iki mulakno iku oke sing ngarani nang kene iku ya lor, persil ya lor. Ya, karena banyak petani kelapa di sini yang memproduksi gula dari air nira kelapa ya loh. Dan lokasinya itu cukup luas ya loh. Mulai sini sampai ujung utara sana ya loh, sampai hampir Sungai Bumo ya loh. Nah ini kita sudah sampai di perempatan timur pasar Sabtu ya loh. Kondisi jalannya di sini cukup baik ya lor, dan suasananya juga sejuk, cocok untuk jalan-jalan lor. Untuk di pagi hari apalagi ya lor. Desa Rejo Agung dulunya itu katanya itu masuk desa Bagurjo juga ya loh. Entah kenapa kok bisa dibelah jadi dua ya loh. Mungkin apa terlalu luas desanya. Dulu itu jadi di sini itu juga desa Bagurjo juga ya, masuk desa Bagurjo ya loh. Terus dibelah yang selatan itu masuk Bagurjo. Dan yang utara itu masuk Rejo Agung loh, atau mendirikan desa sendiri ya loh. Nah ini Balai Desa Rejo Agung loh. Kalau Balai Desa Bagurjo tadi kan di dekat perbatasan antara Desa Rejo Agung dan Bagurjo ya loh. Kali ini kita ke arah utara ya loh. Dan di utara Desa Rejo Agung ya lor, perlu diketahui ya lor, itu punya infrastruktur yang baru ya lor, menuju ke arah desa apa itu desa Kaligung ya lor. Dan jembatannya baru ya lor, dulu pernah viral di sini dan juga banyak masyarakat yang mengetahui. Dulu waktu sore itu ramai lor di jembatan itu lor, banyak anak-anak yang nongkrong atau foto-foto di area itu ya lor. Sebelum dibangun itu jembatannya itu dulu itu jembatan dari bambu ya lor, karena ya digunakan untuk para warga atau anak-anak untuk sekolah atau aktivitas warga untuk menyeberang sungai. Jadi ya pihak desa membangun jembatan itu untuk keperluan masyarakat ya loh. Kali ini kita sudah sampai di 0 km Pak Wondo ya lor, perempatan ya lor. Nah ini kita lurus ya lor, ke utara ya lor. Jalannya ini cukup enak ya lor, enak untuk jalan-jalan ya lor. Jalannya cukup bagus untuk area sini ya lor. Ini kita sudah mulai masuk area jembatan tadi ya lor. Kondisi jalannya kayak gini ya lor, menurun ya lor.
ini lor. Oh istimewa lor, pemandangannya lor, cocok untuk santai nih buat ngopi-ngopi atau liburan keluarga, apalagi kalau sore buat foto-foto bagus nih lor. Lokasinya itu cukup sejuk ya lor, dan disajikan dengan pemandangan yang cukup unik ya lor. Nah terutama ini pada jembatannya ini jembatannya baru ini lor ya, udah belum lama ya lor dibikinnya lor, mungkin ya masih 2 tahun 3 tahunan ya lor. Dulu itu jembatannya di sini tuh bambu ya lor, setelah dibangun jadi jembatan kayak gini lor, istimewa lor. Bismillah. Dan di bawah kita ini namanya Sungai Bumo ya lor. Banyak warga yang memanfaatkan sungai ini untuk aktivitas harian mereka ya lor, seperti cuci baju atau cuci sapi dan lain-lain ya lor. Ini jalannya menanjak, jadi hati-hati kalau dulur-dulur semua melewati jalan yang satu ini ya lor, karena cukup licin saat hujan ya lor. Saat berpapasan harap berhati-hati ya lor. Dan untuk kendaraan seperti mobil di sini nggak masuk ya lor. Ini dikhususkan untuk kendaraan roda 2 aja ya lor. Nah ini kita masuk desa Kaligung ya lor. Oke, terima kasih. Semoga teman-teman terhibur. Dan untuk kedepannya, semoga channel ini bisa berkembang dan bisa lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.